memberikan paparan sambutannya sekaligus membuka atau meluncurkan sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik Provinsi Banten secara resmi. Mohon berkenan Ibu untuk waktu dan tempat kami persilakan. Jadi hari ini kita bersyukur hadir dalam acara launching atau peluncuran dan sosialisasi sisi LPSE. Kalau saya melihat sisi ini, kita jangan pernah melihat sesuatu dari satu sisi. Ketika kita melihat sesuatu dari satu sisi saja, kita akan terpakai fokus pada sisi tersebut. Padahal ada sisi lain yang harus kita lakukan. Maka jadilah orang-orang atau kita sendiri, para perangkat itu pandai melihat dari beberapa sisi. Betul ya? Jadi sampaikan rasa terima kasih dan kebanggaan yang tulus di sini seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan pemerintahan Provinsi Banten yang telah hadir dan peserta dalam acara ini. Hal ini menunjukkan bahwa kita semua mempunyai komitmen yang kuat untuk mewujudkan transformasi digital, peradaban dan jasa yang transparan, efisien, akuntabel sesuai dengan tugas pokok Provinsi. Saya ingin menambahkan bahwa saat ini akuntabel tidak cukup dipertanggungjawabkan saja, tapi perlu dipertanggungjawabkan. Sekarang sudah mulai bergeser bahwa audit itu tidak hanya dipertanggungjawabkan secara administrasi, tapi nanti bergeser kepada kinerja. Disitulah kita perlu dipertanggungjawabkan. Kenapa sistem informasi pemerintahan daerah sekarang menggunakan SIPD? Ya, karena pimpinan ke atas melalui presiden ingin ada satu sistem, ada ini satu data yang bisa dia ketahui real time. Orasi birokrasi tahun 2025 sudah konsep digitalisasi data. Itu ending dari semua upaya bagaimana transformasi digital di dalam data ini bisa kita lakukan. Mudah-mudahan mewarnai itu semua. Akhirnya dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sistem informasi layanan pengadaan secara elektronik atau sisi LPSE Provinsi Banten dengan resmi saya luncurkan. Semoga Allah SWT meridhoi dan berkenan saat kita semua. Selanjutnya berlari untuk teman kita hari ini pemateri dari Biro Pengadaan Jasa Tata Pengelolaan Daerah secara elektronik dan dari Kasa Banten yang dihadiri oleh Tahlilan Saputra Eskom. Beliau adalah Kepala Divisi Riset dan Teknologi PT Agrobisnis Banten Mandiri. LPSE kan misalnya sekarang sudah berdiri penggabungan di KPBI, ya, penggabungan antara WLP dan LPSE. Nah di sini di Perpres disebutkan di pasal 75 bahwa Menteri, Kepala Lembaga dan Kepala Daerah membentuk UKPPJ yang memiliki tugas menyelenggarakan hubungan pengadaan barang jasa pada kementerian atau lembaga atau pemerintah daerah. Dan kebetulan secara kelembagaan di UKPPJ Provinsi Banten itu disebutnya adalah Biro Pengadaan Barang Jasa. Secara normal di aturan ini sebatas itu. Tapi khusus lagi di Provinsi Banten itu ada tambahan LPSE. Ya, jadi nomenklaturnya adalah Biro Pengadaan Barang Jasa dan LPSE Sekretariat Daerah Provinsi Banten. Berdasarkan struktur yang ada sekarang itu KPBI Provinsi Banten itu membawahi ada 3 bagian. Mungkin seperti ada dalam fungsi ini. Fungsi yang A itu pengelolaan barang jasa. Fungsi keduanya adalah pengelolaan barang jasa elektronik. Yang ketiga adalah bagian pembinaan dan advokasi pengelolaan barang jasa. Semua nanti bicara transformasi itu ada di sisi baja. Ya, sisi pengadaan barang jasa itu nanti terkait dengan pengelolaan. Bagaimana itu di RUP-nya, bagaimana realisasinya, itu ada di situ. Tapi semua kemungkinan dengan perkembangan yang ada pasti akan perlu disesuaikan. Ya. Kita berpedoman pada penerapan 17 tahun LPSE. Ya.
2025. Dan alhamdulillah PPBD kita, Provinsi Banten sudah mencapai ini. Nah ini latar belakang kenapa sistem ini dibuat, ya. Karena kita memberikan pelayanan kepada masyarakat ini. Latar belakangnya adalah karena selama ini kita banyak sekali mendengar, mungkin melihat di TV kejadian-kejadian korupsi. Ternyata kejadian-kejadian korupsi itu banyaknya terkait dengan pengadaan barang jasa. Pemerintah sudah berusaha membuat sistem pengadaan elektronik yang buat kita cukup bagus, ya. Bicara sekarang dinamisasi sistem itu sudah banyak. Kadang banyak pengembangan, berarti kita harus belajar. Nah, kondisi yang saat ini mungkin pelatihan COVID ini itu frekuensi masih sangat tinggi. Lalu mendukung industri nasional melalui peningkatan penggunaan PPN. Nah, sesuai dengan dulu pada saat Presiden Jokowi untuk bangga terhadap produk dalam negeri, kan, gitu. Lalu ada membangun pemerataan ekonomi melalui UMK. Nah ini dari situ juga termasuk secara pribadi juga UMK dan koperasi itu akan berkembang terus karena semua berpengaruh sama. Lalu meningkatkan penguatan lembaga dan pelayanan publik. Nah ini yang kita harus terus. Dan ini maklum kami pelayanan. Kami siap memberikan pelayanan kepada elektronik yang optimal secara partisipatif, efektif, transparan dan akuntabel. Ini kita usahakan karena mencoba menyinggung juga dengan visi kepala daerah kita, ya, Banten maju, maju ke atas, tidak korupsi. Ini yang kedua. Jadi salah satu fitur dan juga fungsi kita adalah menerima terhadap teman-teman yang mengajukan kepada gangguan-gangguan di sistem. Semua kita coba untuk memberikan kemudahan-kemudahan untuk Bapak Ibu sekalian. Karena bicara transformasi digital, merubah sesuatu yang manual yang kita lakukan dengan manusia menjadi melalui digitalisasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang dapat saya sampaikan. Saya juga sebenarnya saya berharap jika kita nanti misalkan teman-teman yang sudah datang di sini, kita ada kegiatan lagi terkait dengan belajar dan diskusi untuk teman-teman. Jadi saya apa yang kita buat di sana itu akan informasikan melalui share melalui email kepada Ibu sekalian. Bos untuk Pak Bapak. Selanjutnya kepada Pak Ondan untuk menyampaikan paparannya sampai jam 11. Alhamdulillah kami bisa turut serta Rasa Banten pada acara sesi LPSE. Mudah-mudahan sistem ini menjadi alat komunikasi antara pengadaan barang dan jasa antara penyedia dengan pelaksana pejabat yang ada di pemerintah Provinsi Banten, dan mudah-mudahan bisa terus berkembang lagi, jadi bisa integrasi nanti dengan sikap misalnya atau dengan pengadaan yang lain, jadi bisa mempermudah transaksi pengadaan barang dan jasa di pemerintah Provinsi Banten. Kalau sedikit sejarah Rasa Banten itu 2021 ya, saya dan teman-teman programmer mendevelop marketplace. Jadi tahun 2022 sudah mulai ada transaksi, dan itu pun didorong dari beberapa OPD yang ada di Pemprov, dari Dinas Koperasi, kemudian dari eksternal pada saat itu ada DI Banten yang juga turut support berdirinya si Rasa Banten ini agar bisa transaksi di UMKM yang ada di Banten. Dari capaian yang ada, alhamdulillah juga Rasa Banten terus meningkat dari transaksinya. Tapi memang masih di Pemprov Banten, jadi belum keluar pemerintah Provinsi Banten. Dari pada saat itu 1000 UMKM yang bergabung di tahun 2022. Jadi sampai sekarang 2025 ada 2000-an UMKM yang ada di Rasa Banten. Tahun 2023 itu langsung melonjak di 32 miliar, itu dalam 1 tahun gitu. Kemudian di 2024 alhamdulillah naik dari 32 miliar ke
37 miliar. Kemudian di 2025 sampai dengan bulan Juli ya, itu 28 miliar. Jadi kalau Bapak Ibu lihat, tahun ini masih sedikit, tapi memang transaksi yang banyak itu sebenarnya ada perubahan dari Bapak Ibu mungkin lebih paham lebih. Oke, selanjutnya ini ada sedikit saya informasikan tadi judul aparat kami di hari ini adalah negosiasi di marketplace standar. Jadi tadi di awal saya sampaikan yang tadinya Bapak Ibu belanja atau belanja 150 juta misalnya, jadi 140 juta itu negosiasi. Beberapa hal yang ingin saya tanyakan, pertama terkait sisi. Tadi disampaikan oleh Pak bahwa sisi tujuannya untuk memfasilitasi pengguna. Kita juga akan fungsional seperti itu. Dalam hal ini kita ada beberapa hal yang mungkin dari dulu ingin kita bangun ya. Dulu kita pernah secara manual. Jadi dalam evaluasi konsultan terutama dari sisi tenaga ahli, kita kesulitan. Tenaga ahli yang disampaikan apakah pernah dipakai atau belum nih sama program yang lain atau dipakai yang lain. Itu kan sering kali terjadi bahwa kita sudah clear gitu bahwa tenaga ahli tidak dipakai. Ternyata setelah ada pemeriksaan ini tenaga ahli digunakan di beberapa kali. Kemudian yang kedua, juga mungkin terkait perusahaannya sendiri. Perusahaannya sendiri kan kita hitung kalau dimasuki SKP. Apakah dia sudah mencapai SKP 5 atau belum? Itu juga akan kesulitan karena kita harus mencarinya satu persatu di LPS. Pemenang kontrak itu yang sedang berjalan. Apakah itu bisa disinambungkan? Apakah kita bisa cari di sisi itu mungkin berkaitan dengan sisi. Kemudian berkaitan dengan pegadaian Pak Direktur. Saya sebagai pengguna bangsa dan kebenaran di bidang pemerintahan. Mungkin ada yang ingin saya inginkan di aplikasi Bapak itu adalah kita kan akan membantu mereport per bulan. Jadi sudah berapa banyak kemudian paket itu sudah kita laksanakan dan berapa nilainya. Nah, kita bisa mendownload transaksi per bulan atau ya, apa yang kita ingin sampai bulan apa yang kita inginkan. Saya belum menemukan fitur itu soal. Kemudian saya juga tanyakan juga apa sih keuntungannya saya belanja di pelaksanaan itu dibanding dengan marketplace yang lain. Itu aja mungkin terkait dengan tenaga ahli sama SKP. Ya. Nah sebenarnya gini Pak, saya balik lagi dulu ke posisi kenapa ini dibentuk. Mungkin tadi jawabannya ke Pak Direktur juga ya, kenapa ini dibentuk. Karena segini, saya melihat sekarang ini sudah masanya transformasi kita. Layanan kita, karena saya di LPC, berarti kita bicara layanan. Tadi dijelaskan LPC itu hanya memfasilitasi dan fasilitasi dalam proses pengadaan. Nah, salah satunya adalah kita memberikan layanan ada 3, layanan konsultasi, layanan pendaftaran dan verifikasi, sama layanan kedua. Nah ini berkaitan dengan sistem semua, ya, berkaitan dengan sistem semua. Nah, di sini kita hanya membuat sisi LPC yang berkaitan dengan layanan saja, ya kan? Kalau tadi bicara SKP yang saya katakan, jadi itu sebenarnya masukan bagus Pak Kapten. Saya setuju gitu. Tadi sudah fokus sama Pak itu bagus. Karena memang salah satu hal yang perlu dipertimbangkan dan diperhatikan adalah SKP, ya kan? Termasuk tenaga ahli itu juga gimana ya. Nah itu nanti kita akan coba pertimbangkan dalam proses selanjutnya. Karena proses yang sekarang pun kita melalui
sebelum kita mengadakan ini, pengembangan ini, kita melakukan dulu identifikasi kebutuhan pengembangan sistem. Nah, tadi disebutkan juga sebenarnya kita punya sisi budget, sisi sistem informasi dengan luar jasa. Nah, terkait dengan nanti tenaga ahli itu dan juga SKP, kemungkinan akan kita coba masukkan sebagai identifikasi dalam pengembangan nanti di sisi budget. Yang pertama dari report 3 bulan transaksi, dan kedua adalah apa program transaksi di Selatan. Jadi yang ada sekarang betul di sisi penjual dan di sisi pembeli hanya kalau bisa lihat histori kesana gitu ya, sudah tanggal itu bisa dilihat. Itu kalau ditarik dari bentuk Excel memang kami belum siapkan, dan alhamdulillah hari ini kami ada masukan nih dari Bapak untuk bisa menyiapkan fitur download transaksi ke Excel gitu ya Pak Robi, untuk 1 sampai dengan 3 bulan transaksi terakhir, karena integrasi ke LKPP memang tidak simpel gitu. Jadi kita komunikasi API dengan pihak lain memang tidak semudah dengan yang kita pernah aja. Jadi kita harus menunggu keputusan juga dari LKPP ini seperti apa. Di Plaza Banten Bapak Ibu lebih aman, karena bagaimanapun Plaza Banten punya BUMD. Jadi kalau ada problem masalah ya ini juga dekat dibanding marketplace yang jauh mungkin untuk di Jakarta harus gitu. Terus lebih amannya itu karena memang bagian dari pemerintah provinsi Banten. Kedua mungkin lebih simpel dibanding dengan yang lainnya. Jadi selama ini saya terus bisa berkomunikasi dengan LPSE, dengan Pak Haji Pala, dengan Pak Imam, mungkin minta masukan apa yang lebih simpel agar transaksi ini tuh lebih mudah gitu, lebih user experience.